What is it, babe? Is that you? What is it? That collaborative collection. I agree. That would be fun. Now, mushrooms are amazing for your health. Some of the things that I've noticed. Hai teman-teman, pernah nggak mendengar istilah prepping atau prepper? Prepping artinya mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam situasi darurat. Sedangkan prepper sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang bersiap atau mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi segala macam situasi darurat. Prepping sendiri meliputi perencanaan, pengumpulan sumber daya, pengembangan skill atau keterampilan untuk bertahan hidup atau survival pada saat ada bencana. Jadi sebenarnya scope prepping itu luas dan juga tergantung kepada kita sendiri. Bencana apa yang kira-kira akan kita hadapi? Seperti misalnya kalau di Indonesia, kita banyak punya yang namanya gempa bumi. Kalau di sini di Amerika banyak di daerah saya banyak hurricane atau badai tropis. Lebih parah daripada badai tropis sebenarnya. Jadi kita prepping itu mengantisipasi mulai dari yang hal kecil atau yang simple seperti blackout yang akhir-akhir ini cukup ngetren di grup teman-teman maupun keluargaku di Indonesia karena kebetulan sudah terjadi di Eropa selama 3 hari tahun lalu ya. Jadi sebenarnya scope prepping ini luas dan juga tergantung kepada kita sendiri seperti apa bencana yang nantinya kita hadapi. Contohnya di Indonesia, kita banyak menghadapi gempa bumi, banjir, siklus tropis, dan di Amerika banyak sekali hal-hal seperti hurricane, badai salju. Lalu yang akan kita antisipasi dimulai dari hal yang simpel seperti blackout yang akhir-akhir ini cukup ngetren di grup teman-teman maupun keluargaku di Indonesia karena kebetulan sudah terjadi di Eropa tahun lalu, blackout selama 3 hari. Atau mungkin pula antisipasi kelangkaan BBM yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ini karena Perang Dunia Ketiga. Ada pula antisipasi apocalyptic event yang ini mencakup hal yang lebih besar karena apocalyptic event ini bisa jadi dimulai dari bom nuklir atau zombie apocalypse attack seperti yang di film-film itu. Hai teman-teman, saya Raisa Moore, Wealth and Holy Motherhood. Di sini, di video kali ini saya akan membahas tentang prepping. Apakah menjadi seorang prepper merupakan cerminan iman atau merupakan bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan? Di video ini teman-teman bisa lihat aku sedang menyiapkan bekal makanan sekeluargaku yang isinya 5 orang untuk seminggu. Karena pada saat itu kami akan menghadapi badai salju yang ternyata lumayan parah untuk ukuran daerah kami. Jadi daerah kami ini sebenarnya bukan daerah yang kena salju setiap musim dingin atau setiap tahun ya teman-teman. Orang asli di sini bilang mereka biasanya kena salju 7-10 tahun sekali. Jadi sebenarnya agak langka. Sedangkan kami baru tinggal di daerah ini sekitar 4 tahun. Tapi kebetulan sudah dapat salju 2 kali. Nah, kurang jelas juga kenapa bisa begitu. Mungkin yang dikatakan orang-orang yaitu perubahan iklim. Anyway, karena bukan daerah yang biasa terkena salju setiap tahun, maka fasilitas umum di daerahku tidak bisa menunjang ketika ada badai salju.
Semua fasilitas umum akan berhenti, akan mandek pada saat ada salju, apalagi pada salju. Jalan-jalan akan tertutup salju dan es karena kami tidak punya snowplow truck. Lalu sekolah-sekolah dan toko-toko akan tutup. Dan yang paling parah adalah blackout karena biasanya semua orang akan menyalakan heater atau pemanas rumah itu berbarengan. Jadi beban kelistrikan itu berat dan dia nggak kuat, biasanya blackout. Dan blackout ini bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Di videoku bertahun-tahun lalu pada saat aku masih tinggal di Texas, pernah juga kejadian badai salju. Dan sebenarnya tidak terlalu parah seperti yang kemarin ini di North Carolina, di tempatku yang sekarang. Tapi banyak korban jiwa. Karena apa? Karena ketidaksiapan orang-orang menghadapi fasilitas umum yang tidak didesain untuk menangani badai salju. Dan kami sudah belajar banyak dari yang sudah-sudah bahwa kami tidak bisa mengandalkan orang lain, mengandalkan pemerintahan, dan kami harus berdaya sendiri. Maka di sini aku mempersiapkan berbagai makanan yang cukup, dari mulai makanan besar, makanan kecil, camilan, snack, dan hal-hal lain yang sekiranya akan dibutuhkan kalau kami kena blackout. Aku mempersiapkan makanan fresh untuk seminggu yang aku masak dan aku can, sebenarnya bukan aku can beneran tapi cuma aku masukin ke dalam messenger yang cukup untuk 2 minggu. Lalu aku juga punya stok 2 minggu stok makanan kering yang nantinya bisa diolah lagi untuk 2 minggu selanjutnya. Jadi untuk total semuanya aku kemarin menyiapkan cukup kalransum yang cukup untuk 1 bulan. Jadi makanan yang aku siapkan kemarin untuk menghadapi badai salju kurang lebih bisa menunjang keluarga kami selama 1 bulan. Sebenarnya untuk seorang prepper ini terhitung prepper minimalis karena mendadak semuanya. Dan aku sadar bahwa kami seharusnya lebih siap dari ini kalau ada hal-hal yang lain yang sifatnya lebih emergency, apalagi di situasi yang kian memanas seperti sekarang ini. Tapi banyak yang bilang, oh tapi bukankah kita punya iman bahwa Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar pada saat kita berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jawab kan, Tuhan pasti akan menolong umatnya, ya kan? Terutama mereka yang setia dan berharap kepada Tuhan. Ya, banyak orang termasuk aku juga pada awalnya berpikir demikian. Tapi kemudian aku juga diingatkan bahwa Tuhan memberikan kita kebijaksanaan dan pengetahuan. Tuhan menempatkan Yusuf di Mesir untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan pada saat musim berlimpah untuk menghadapi musim kelaparan yang akan datang. Dalam kitab Amsal, Tuhan juga bilang belajar dari semut yang mengumpulkan makanan pada saat musim panas. Pada saat makanan berlimpah, ya kan? Di perjanjian baru Tuhan juga bilang ada perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, di mana gadis yang bijaksana selalu berjaga-jaga dan selalu memiliki persediaan minyak untuk lampu mereka. Jadi mereka gak kehabisan pada saat Tuhan datang. Jadi iya, betul, Tuhan akan membukakan jalan dan menolong umatnya yang dalam keadaan terdesak. Tapi Dia juga mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Amsal 27 ayat 12 berkata, orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Halo friend, sekarang kami lagi di luar, lagi mau cek hutan di belakang apa ada pohon yang ambruk atau apa gitu. Ada suamiku. What is it, babe? Wow, saljunya makin deras. Dengar gak sih? What is it, babe? Is that you? What is it? That bird right there.
Oh, never got this close. Usually they always go run around. why the bird is still out? They're always out. They looking for stuff. You know, they still gotta eat. Sedangkan orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Kita tahu bahwa keadaan tidak akan menjadi lebih baik, dan itu sudah tertulis. Maka sangatlah bijak untuk kita semua untuk selalu berjaga-jaga. Waktunya kita fokus untuk membangun diri, memperkaya skill survival kita, mengumpulkan bahan-bahan yang sekiranya kita perlukan jika nantinya terjadi bencana. Nggak perlu melakukan sesuatu yang wah, mulai dari mendata apa saja yang kita punya. Lalu kita sisihkan budget, sedikit demi sedikit untuk persiapkan pertolongan pertama misalnya. Lalu siapkan tas bencana untuk seisi rumah, seisi keluarga kita. Lalu kita mulai lakukan perencanaan jika ada bencana. Lalu cari tahu tentang prepping di sosial media selagi kita bisa punya akses dan informasi yang banyak yang tidak terbatas pada saat ini. Dan jangan lupa juga sweet friends, setelah semuanya kita pelajari dan kita persiapkan, kita harus tetap ingat berdoa, meminta pertolongan dan meminta perlindungan kepada Tuhan. Karena keamanan dan perlindungan absolut hanya datang dari Tuhan. Kita bisa saja berencana, namun semua ada di dalam tangan Tuhan. That's a good idea, Daddy. Thanks. Ain't too rain. Oke, sweet friends, terima kasih untuk hari ini. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan dan informasi dan juga menjadi berkat untuk semuanya. Have a good day, dimanapun kalian berada. Until next time, bye. Can you get that side? Or you know what? Can you get the bottom? Sure. Bottom and then just push it up. Ready? There we go. Alright. You got bags on your feet. We gonna clean up the rock.